sedikit update nih dari Charity ya. Charity Ramadan itu udah ditutup, alhamdulillah. Dana yang terkumpul itu 5.730.000. Itu sudah termaksud yang lelang jersey yang ada di Facebooknya Alvin. Dimenangkan oleh Om Ali Nugroho 750.000. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia menyisihkan sedikit rezekinya. Semoga berkah ya. Terus update selanjutnya, dana charity juga udah disalurkan ke kurang lebih 20 region di seluruh Indonesia. Dan tadi juga udah disalurin ke LI Medan dan LI Cikarang untuk yang membutuhkan. Seperti itu update-nya. Bentar ya, 21:05. Wait ya. Wais. Selamat malam Kima salah. Malam. Gimana? Berdua atau seorang-seorang, Bu? Nah, Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri lah. Ada porsinya. Oke? Bisa. Bisa. Mana dong? Deketin lagi dong, biar mukanya kelihatan, biar ganteng. Abang ganteng. Nah, wah. Gimana Gong? Kabar Gong? Alhamdulillah baik, Bu. Ente gimana, kapan nikah? Ente sombong ya. Gimana? Baru habis ada rapat ya? Meeting. Bu. Siapa dulu nih, Bang? Nah, Agung kah saya? Agung dulu. Agung. Agung. Nah. Gimana Pontianak? Tadi baru habis ada meeting tahunan? Biasa, Bu, ada acara kopdar sedikit. Bukbar. Alhamdulillah. Rame-rame. Ya, ada sekitar 2, 4, 6, 8, 11 orang yang datang. Alhamdulillah. Di basecamp kah? Ya. Di home base. Gimana di Pontianak COVID? Oh. Di Pontianak udah zona merah sih sebenarnya. Oh ya? Tapi enggak seserem di sana lah, di Jakarta. Enggak. Di sini juga enggak serem kok. Ntar. Tadi meetingnya kayak gimana tuh hasil ininya? Ada sesuatu yang baru? Apa karek baru? Sebenarnya tadi mau pemilihan. Cuman dari kawan-kawan nggak datang semua. Ya. Kita jadi langsung aja nih. Oh, diundur. Iya. Nunggu kawan-kawan yang lain lah datang semua. Soalnya belum setengah dari yang aktif kan yang datang, jadi dibatalin. Tunggu, Bu. Ya. Gang, Bu, apa? Apa mahal, Bu? Ini tak bawa, Bang. Ini anak, letak Anda tak bawa. Sip. Kenapa? Jadi gimana, Bu? Gelap dah, Bu? Gini. Lebih jujur ya. Sih. Gelap sih. Emang asli gelap, Bu? Oh, gelap, nggak apa-apa. Yang penting kan udah nikah. Yang penting kan itu. Yang penting udah nikah. Iya. Oke, jadi kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih. Jadi ya kita sharing-sharing, cerita-cerita aja, siapa tahu bermanfaat bagi yang lain.
Oke, Gung. Jadi gue pengen tahu dong, sejak kapan suka Lazio? Boleh cerita gak? Dari ini Lazio Scudetto. Waktu itu Dua, nonton uh, tahun 2000, 2000. uh, Nonton ini Lazio pas Juve lawan ini lawan Belgia. Perugia ya? Oh, ya. Terus pemain favorit siapa, Gung? Sampai saat ini? Sampai saat ini yang masih aktif atau enggak? Ya semualah. Kalau yang masih aktif sekarang saat ini pasti ini Luis Alberto. Ya. Kalau untuk yang legend sih Sebastian Peron. Oke. Gimana tahun ini, optimis gak Lazio juara? Insya Allah Bu, optimis. Yakin saya. Yakin ya? Yakin. Tanggal 17 mudah-mudahan Liga bergulir kembali. Kita bisa ngeliat Lazio juara. Nah, di sini kan sebenarnya kita mau ngorek LI Pontianak. Nah, dari sejarah itu LI Pontianak tuh berdirinya sejak kapan sih? LI Pontianak diresmikan tuh tahun 2010 awal tahun. Sebenarnya kita udah ngumpul 2009 akhir. 2009 akhir waktu itu ada sekitar 7 anak muda, 7 orang berkumpul. Siapa tuh? Saya, Iwan, Pak Boceng, Wah, Theo. itu legend. Legend. Ampun Pak Boceng. Terus si siapa Iwan? 7 orang. Berli, Boceng, Iwan, Ane, si Kojak, Theo, 7 orang. 7 orang. Alhamdulillah sampai sekarang siapa yang masih aktif? Sekarang yang masih aktif masih semua aktif. Alhamdulillah. Terus pas waktu 2009 akhir udah ngumpul obdar sedikit-sedikit kan, ketemu gimana caranya agar resmi di pusat gitu. Jadi waktu itu si Iwan dengan Pak Theo hubungi Sam kalau nggak salah. Andreas. Bang Sam. Ya, gila. Ini legend. Semua region gak ada yang nggak tahu. Andreas Sabudra. Nah, dari situ Iwan dengan Pak Theo ya chat lah melalui Facebook Iwan ya. Messenger waktu itu. Dibikinin grup dengan Andreas, si Sam. Itu 2009. 9 akhir. Terus? Jadi kita meresmikannya 2010 awal. Januari. Iya. Oke. Kalau nggak salah, si Sam tuh pernah ke ini juga ya, ke Pontianak 2010 itu ya? Ketemu sama Iwan. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Belum pernah beliau hadir. Waktu itu di Kalteng kalau nggak salah dia kerja kemarin. Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Terus sekarang udah ketua yang keberapa, Gung? Sekarang yang ketujuh kan ya? Pertama Iwan Johan. Nah. Keduanya Oka. Ketiganya Pak Theo. Keempatnya Ane. Kelimanya Nanda. Keenamnya Mamai. Ketujuhnya Lazio, Rizky Lazio Armaida. Oh, berarti sampai sekarang udah 7 ketua ya. Ente yang keberapa, Gung? Ini yang keempat kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang masih terus aktif ya? Alhamdulillah masih aktif. Kegiatan-kegiatan di awal itu apa, Gung? Kayak 2010 kan tuh masih kecil kan? Masih maksudnya beberapa orang lah ya. Itu buat itunya gimana, Gung? Ngaktifinnya, Gung? Harus kapit. Anak dapur.
kegiatan awalnya waktu itu lagi heboh-hebohnya futsal Bu, futsal fans club. Ya. Waktu itu ada wadah dari fans club semuanya. Waktu itu disingkat dengan PFFA kalau nggak salah waktu itu. Itu 2010. 2010. Ah. Jadi waktu itu di Liga Italia cuma ada Lazio, Juve, Inter, Roma, Milan. Dari Spanyol belum ada, Indo Barca belum ada, Madridista belum ada. Banyakan dari Liga Italia semua. Kan ente tahu lah beauty of Serie A kan. Siap. Ya. Dari perkumpulan itu kegiatannya apa aja, Bung? Kopdar dengan Fan Futsal ya, Bu? Futsal. Itu udah mulai ada ini nobar. Iya. 2010 tuh ada apa? Turnamen gitu? Udah ada, Bu. Itu tadi itu wadahnya PFFA. Itu turnamen biasa kan, namanya Lazio minoritas ya, kayak di Kalsel aja 2010 itu udah ada turnamen, tapi ya kalau nggak salah 2010 tuh di Kalsel ada turnamen satu grup sama Roma dan nggak pernah dapat poinnya sama Roma doang. Kalau di Pontianak gimana? Sama Bu, buruan. Di waktu pertama kali ikut bunuhan. Emang juru kunci. Juru kunci. Waktu itu pun kita kalah, tapi ribut. Ketahuan ya, biang ributnya ente pasti. Bu. Bukan aneh Bu, Pak Ocek Bu. legend biang ribut. Ya. Tapi sampai sekarang perkumpulan itu masih aktif, Bung? Perkumpulannya udah enggak, Bu. Udah enggak ya? Gara-gara kemarin sempat seri ketiga kalau nggak salah, ada yang main sabun. Maksudnya dalam artian ini ada yang nggak ngerti, nanti main sabun apa nih? Itu kan wadah Liga Futsal Bu, fans club. Jadi waktu itu Juve sama Inter satu pool. Jadi waktu itu Juve itu udah pasti lolos. Jadi Inter lu harus dapat poin. Jadi Juve sama lawan yang satu lagi itu Juve mengalah gitu. Jadi nggak lolos Inter. Jadi wadah itu tuh langsung hancur. Saat itu ribut kan. Sekarang wadah untuk sekarang ini ada diganti dengan ini offside. Apa tuh offside? Offside tuh kayak mewadahi juga, Bu. Cuman berganti nama. Berganti nama dia. Kalau nggak salah, Pontianak tuh punya sejarah yang lumayan kalau di futsal, Bu. Boleh diceritain sedikit-sedikit apa yang pernah dicapai Pontianak, Bu? Di lingkup Pontianak aja, Bu. Awal-awal 2010, 2011, kita hanya mantau, Bu. Mantau di BFLI, ada apa ya waktu itu ya, Trofeo kalau nggak salah ya. Trofeo Cup. Jadi kita hanya pengen tahu kan apa rupanya pertandingan futsal antar Lazio Indonesia, se-Indonesia kan. Jadi waktu itu tuh kita kan hanya 7 orang waktu itu tuh kan. Jadi kita pengen kayak ada apa? Kontribusi lah ya. Ada kontribusi. Jadi kita waktu itu alhamdulillah kenal dengan pemain futsal di Pontianak juga kan. Jadi itu waktu itu tuh pemain futsal Pontianak yang teman-teman kita tuh pengen ikut gabung gitu. Alhamdulillah kita dapat ade kan. Kita dengan tidak sengaja dia ikut kita gitu kan. Menawarkan diri. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih aktif. Gara-gara beliau Kancil juga. Ya? Nah, Kancil BK si Ade Suryanto. Jadi gara-gara beliau popularitas Lazio Pontianak meningkat dulu. Siap. Jadi anak-anak muda dari SMA, SMP jadi pengen ikut gitu. Gara-gara beliau. Jadi alhamdulillah kita sampai saat ini 20-an lah yang aktif. Kalau untuk prestasi LA Cup kita pertama kali ikut 2013 di Jogja waktu itu. Oke. Berarti Pontianak untuk kegiatan pertama di luar Kalimantan ya,
Itu langsung ke Jawa ya, Iya, langsung ke 2013. Jawa. Yang 2013. di Jogja itu ya? Jogja. Oke. Boleh cerita tuh gimana ininya, Bu? Kan kita tahu nih kalau komunitas ya pasti nggak semuanya bisa berangkat. Itu gimana Iya, tuh? Pontianak nih punya sesuatu yang beda lah, bisa kekeluargaannya. Boleh ceritain, Bu? iya, Bu. Jadi untuk komunitas Lajio Pontianak ini mempunyai waktu dan uang, Bu. Hmm. Nah, jadi yang punya waktu itu ada segelintir member, tapi tidak memiliki uang, dan member lain yang punya uang bisa menyisihkan uangnya untuk kawan-kawan yang punya waktu gitu, Bu. Hmm. Nah, jadi ibaratnya kita tuh bahasa Pontianaknya PT-PT gitu, Bu. Memberi sumbangan gitu. Nah, kita pun mempunyai bos-bos futsal juga kan, masing-masing. Nah, jadi kita ngajukan proposal. Alhamdulillah didukung dengan bos-bos futsal sini, Bu. Jadi dana itu kita waktu 2013 kita pakai melalui kapal, Bu, waktu itu, Bu. Oh iya? Transit Semarang. Ya. Berapa hari tuh? 2 hari 3 malam kalau nggak salah, Bu. 2 hari 3 malam ke Surabaya? Ke Semarang. Langsung Semarang? Nah, 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Langsung ke Semarang. Okay. Nah. Waktu itu transit kita numpang di rumah Bang Isan. Semarang? Ya, Semarang. Dijemput dengan anak-anak Semarang waktu itu. Kita ada 7 orang. 7 orang, sekitar 7 orang. Udah itu, ya. Udah dari Semarang naik bis lagi kan ke Jogja 2 jaman. Kalau nggak salah itu trofeo pertama dan masuk semifinal ya? Final, Bu. Wah, tuh final, gile. Pontianak tuh nggak ada lawan ya. Terus gimana? Lawan tuan rumah waktu itu. Itu trofeo pertama langsung masuk final dari Kalimantan lagi. Langsung bergetar ya. Gila Pontianak. Kalau nggak salah tahun depannya 2014 itu di Lampung Pontianak ikut lagi ya? Ikut lagi, Bu. Itu sama kayak gitu juga. Maksudnya dari PT-PT juga, terus beberapa yang berangkat gitu ya? Ya, Bu. Kita dengan kembali PT-PT masukkan lagi proposal ke bos-bos futsal juga. Alhamdulillah waktu itu kita juga transit ke Bekasi waktu itu, BC. Habis dari Bekasi pakai bis langsung lanjut ke Lampung. Ya. Luar biasa ya perjuangan LI Pontianak ini. Kalau menurut gua pribadi, kalau dari Kalimantan itu spesial karena hampir semua kegiatan hadir. Salut. 2014 partisipasi LI Pontianak di LI Cup yang kedua langsung juara. Alhamdulillah juara. Gila. Itu berapa orang yang berangkat? Waktu itu ada 11 orang kalau nggak salah. 11 orang yang ke Lampung. Ya, kalau yang ke Jogja waktu itu 7. Jogja 9. Sekarang nambah jadi 11 juara. Alhamdulillah. Dengan adanya tambahan pemain waktu itu, Bu, si Ade. Si Ade Kancil kan. Alhamdulillah. Ya. 2014 tuh Ade udah ikut Kancil belum ya? Belum. Belum ya. Ditarkam dia kan. Jadi Pontianak nih ikut kegiatan LI dengan kayak anggapannya tadi, bukan anggapan, bahasanya PT-PT ya kan? Ya. 2015 itu nggak absen, ikut lagi. 2015 itu trofeo di Jakarta. Ada ikut. Ada ikut juga, luar biasa. Itu masih sama kayak gitu juga. Berapa orang yang berangkat? Waktu itu enggak ramai, ada 8 atau 9 orang ya. Waktu itu 8 orang, Bu. Waktu itu saya absen waktu itu. Diwakili kawan-kawan.
Waktu itu 9 nggak orang. lolos full. Oh, nggak lolos, iya. Nggak lolos Ya full. kan karena sebenarnya trofeo tujuannya bukan buat itu. Kita Ya, silaturahmi, ketemu. Ya. ya. 2016 itu trofeo di mana ya? Kalau dari Jakarta mungkin 2 tahun sekali mungkin waktu itu tuh. Oh iya, 2 tahun sekali, 2017 berarti ya? Di mana ya? Surabaya mungkin. Oh iya, di Surabaya. Di Surabaya 2015 nggak lolos grup, 2017 juara 3. Iya. Alhamdulillah kita kan satu pool Bu, satu tim. Oh iya, saya lupa, maaf. Emang kalau main sama Pontianak tuh kita cuman di depan aja udah, itu dikasih bola-bola Ya, enak. tapi kaki gol ente Bu, luar biasa. Surabaya ya, luar biasa. Iya. Itu Itu panitianya juga keren tuh. panitianya, buset. Jos panitianya Surabaya. Itu Iya. dari Surabaya berapa hari? Waktu Itu naik itu dari naik apa? naik pesawat waktu itu Bu. Oh, naik pesawat. Langsung ke Surabaya. Langsung ke Surabaya. Ya, ya, ya. Nah, di itu kan untuk kegiatan Lazio apa ikut di luar Pulau Kalimantan. Iya. Nah, di 2000 yang Gathering Borneo itu 2000 berapa ya? Gathering Borneo 2018. Sebelum Surabaya 2016. Berarti 2016. Nah, itu kalau nggak salah LI Pontianak juga ikut dan penuh perjuangan tuh sampai mau ya itu boleh diceritain tuh biar teman-teman tahu kalau jarak antara Kalimantan itu geografisnya benar-benar ya bisa dibilang jauh gitu. Iya. Ya, Kalimantan kan jarak Kalimantan emang benar-benar susah Bu untuk buat jalan darat. Kalau untuk lewat jalan jalan pesawat itu transit ke Jakarta dia. Jadi jarak yang benar-benar jauh Bu kalau lewat jalan darat. Jadi waktu itu kita dari panitia mungkin itulah kasih maaf lah untuk kawan-kawan di Borneo lain kan. Kita juga ngerti kan kawan-kawan tidak datang waktu itu. Yang ke Pontianak datang ke Banjar itu jalur darat berapa lama? 3 hari. 3 hari jalur darat. Soalnya banyak istirahat tuh. Banyak istirahat. Ya, singgah. Berapa jam? Berapa jam? Maksudnya berapa orang? 9 orang waktu itu, Bu. Berarti 2 mobil ya? Satu mobil. Pakai Innova. Satu mobil 9 orang. Iya. Gila ya. Jadi kan, begitu perjuangannya. Iya, Bu. Kalau nggak kita salah ngarapin anak-anak Banjarmasin untuk kembali datang Bu pas kita tuan rumah. Iya. Ya ibaratnya balas lah kan, balas budi. Gimana? Kalau nggak salah itu ada ini ya, apa namanya di Gathering Borneo itu juga ada futsal ya? Waktu di mana? Di Pen Borneo? Iya. Ya ada Bu. Alhamdulillah kita juara 1 lagi sana. Oke. Itu dari semua kegiatan Lazio Indonesia, Pontianak hampir semua hadir ya. Nah, kalau menurut LI Pontianak nih, Lazio Indonesia yang sekarang kayak gimana sih? Kalau pribadi saya mungkin tidak banyak mengikuti sih sebelumnya. Banyak mengikuti presiden sebelumnya. Waktu itu 2013 kalau tidak salah si Anas.
Terus berikutnya si Dani dulu. Dani Dani tuh dulu. 2012, ya kan? Ya, Dani. 2014, 2014, 2016, Si Nas. Anas ya. Waktu itu si Dani dulu. Ya, jadi kalau untuk saat ini menurut saya pribadi dari Laji Ali Pontianak benar-benar rapi, Bu. Nah, Benar-benar rapi, benar-benar keren. Intinya presiden sekarang benar-benar luar biasa lah untuk region-region lain. Contohnya dari region Pontianak selalu dukung, ada acara selalu dukung, selalu terima keluh kesah dari kita lah, alhamdulillah. Untuk pengurus-pengurus sekarang transparan, Bu, terbuka gitu, keren. oke. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan nih, coba ya, boleh dilihat. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, boleh ditanya sama Om Agung yang sekarang sudah tidak jomblo. Oh ya, salah. Bang Haji, Bang Farid, Abdul Sakit Agung. Siap. Buset, ini banyak banget ya. Nanti lebaran tetap kerja, Bu? Masih sepi nih. Sepi, belum ada callingan. Kita Siap, sekarang Mas. baca-bacain komen dulu ya. Berangkat insya Allah, Bang Farid. Iya, Mas Dep. Nah, ada pertanyaan kenapa Ketua LI Pontianak bisa namanya Lazio. Itu nanti dah sama orangnya langsung, biar dia yang berbicara. Iya. Bapak aku ya udah kerja Nah, jadi ini udah lumayan lama ya. Menurut LI Pontianak nih, apa yang harus dikembangin sama Lazio Indonesia yang sekarang? Kalau dari pandangan saya saat ini Lazio Indonesia udah cukup sih, Bu. Udah benar-benar bagus. Kegiatannya pun lumayan aktif untuk 5 agama kan. Kita berbeda nih agama-agama semua nih. Jadi semua acara tuh benar-benar dukung gitu. Setiap agama. Jadi enggak pilih kasih gitu kan. Itu jadi positif untuk kita kan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kembali Alpin lagi kan. Kalau bisa Nggak ganti-ganti ya? ya, Tapi jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Ini ada pertanyaan nih. Tempat nobar di Pontianak jauh-jauh nggak, Gung? Lokasinya dari rumah? Dari rumah member-member yang lain nggak, kawan-kawan yang lain? Kalau Iya. kawan-kawan lain benar-benar lumayan jauh, Bu. Ada sekitar 30 menit, ada yang 1 jaman dari rumah sampai lokasi nobar. Itu tapi paling jauh siapa? Paling jauh ada sampai ke mana? Singkawang nggak? Atau enggak? Singkawang saat ini banyak yang ini, Bu. Banyak yang udah nggak aktif. Paling jauh ini Pak Boceng, Jongkat. Sejam ya? Ya, sejaman. Sejam tapi jalannya lurus dan gak macet. Iya sih. Ya kan?
Ya, tapi dingin Bu. Perlu pelukan dari belakang. Nah, terus ini kegiatan El Pontianak sekarang apa, Gung, selama masa pandemi ini? Kegiatan sekarang alhamdulillah kita ngelakuin bakso kemarin kan. Mm. Mohon maaf kemarin ndak ikut uh, bakso di Laju Pusat karena kita ada bakso sendiri waktu itu. Alhamdulillah lancar, kita ngasih ke panti asuhan dan kembali kita minta sumbangan ke kawan-kawan untuk beli sembako gitu Bu. Jadi kita kasih ke panti asuhan Al-Haq waktu itu. Alhamdulillah lancar kegiatannya. Dan dengan bukber ini barusan tadi. Tadi ya masih ada bukber kopdar ya dengan tetap menjaga social distancing. Iya. Oke, apalagi nih? Aduh. Yang jauh-jauh dari Singkawang atau Kalbar lain pada sering ketemu nggak? Kalau untuk daerah Kalbar ada sih satu orang waktu itu masih aktif, si Reja. Sekarang udah turun ke politik ya. Masih aktif sih, masih ada di grup WA kita. Terus apa nih? Gung, Lajale Pontianak paling tua umur berapa, paling muda berapa? Aduh. Paling tua mungkin ada yang 40-an kalau nggak salah. Ada yang paling muda sih inilah si Rizky Lajio Armaida. Lajio ya. Oh, oke. Nanti kita ulik, sabar ya. Berarti member paling muda dengan nama yang ini ya, nama yang identik. Lazio ya. Paling tua bapaknya, paling muda anaknya Bu. Buset, satu keluarga ya. Iya Bu. Penasehat kita, penasehat Lajio Pontianak. Nih, ceritain dong suka duka yang jadi Laji Ale. Suka dukanya mungkin dulu pertama kali sebelum masuk komunitas mungkin jadi orang sendiri Bu yang suka Lajio. Jadi waktu itu belum dapat kawan-kawan kan dari Laji Ale Pontianak lainnya. Jadi pas waktu itu saya masuk ke Fakultas Hukum Untan baru ketemu kawan-kawan yang suka Lajio. Suka dukanya. Sukanya sih alhamdulillah komunitas ini positif. Dan orang-orangnya pun benar baik-baik. Benar-benar buat maju komunitas lah. Iya. Itu Bu. Jadi ada keluarga baru ya. Iya, ada keluarga di baru. Komunitas. Nih, ada main bola lapangan besar nggak? Ada Bu, alhamdulillah sekali-sekali, tapi enggak sesering ini, sesering futsal. Oh iya, emang di Kalimantan itu di Kalsel juga sama, futsal itu lebih sering daripada lapangan bola. Iya Bu. Ya kalau main futsal kan lebih simpel kan, hujan bisa main, panas bisa main. Jadi anak-anak sekarang enggak mau main kotoran lagi dah. Ya. Nih, kalau sama Romanis di Pontianak gimana tensinya, Gong? Kita nobar baru 2 kali. Itu kalau enggak salah 2011 pertama kali itu hanya ribut-ribut mulut itu juga. Jadi enggak sampai bentrok lah. Habis itu terakhir nobar damai 2017 kalau enggak salah. Damai Bu. Waktu itu.
nggak ada bentrok, nggak ada apa. Sekarang kan dia nggak aktif nih Roma Roma Pontianak. Oh bisa gitu ya, Roma malah yang Iya, nggak aktif ya. ya Roma nggak aktif di Pontianak sampai saat ini. Ada kegiatan baksos dari wadah tadi itu offset, mereka Heeh. nggak pernah datang, Mm-mm. Ya, ya, ya. nggak pernah berpartisipasi. Terus gimana nih? Nih, kayaknya anak Pontianak ada yang kerja di hotel. Nah, selama pandemi ini kayak gimana? Agung juga kalau nggak salah kerjanya di ini ya, kayak apa? Kayak bank gitu. Oh itu freelance Bu. Iya. Itu Iya, selama pandemi gini gimana? hancur Bu. Kemarin sempat jadi ODP kemarin. Siap, Agung. Iya, Oh, iya, iya, iya. Terus sempat jadi gimana tuh? ODP di rumah kan, di PHK. Hmm. Kerjaan di PHK. Kalau untuk kawan-kawan yang kerja di hotel ada beberapa orang ya. Ada 1 orang Singapura Hmm. kerja di hotel. Itu tutup ya hotel sekarang ya? Enggak Bu, kalau di Pontianak masih buka. Ada beberapa aja. Hanya beberapa aja yang tutup. Mau kerja 15 hari, libur 15 hari. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita langsung ke ini ya. Nanti kita stop dulu sebentar. Habis itu live bareng sama Ketua LI Pontianak, Rizky Lazio. Siap, Oke, siap. kita off sebentar ya. Siap. Makasih Bu. Oke, kita balik lagi. Ntar. Rambutnya kering. Basah, bawahnya basah. Ntar ya, lagi waiting. Sepi nih. Alhamdulillah Lebaran tinggal 2 hari. Ntar ya. Set. Rating. Suhu. Ampun suhu telepon. Jangan bully saya. Saya cuma mengisi waktu kosong. Bawa lu Sam.
mana nih? Elbon Annabel. Ntar ya, sabar. Jadi gimana nih? 2 hari lagi lebaran beli baju nggak? Nah, akhirnya selamat malam bro. Selamat malam juga Bang Rio. Nah, ini banyak yang nggak sabar sama Rizky Lazio nih. Boleh perkenalkan dirinya coba? Ya, nama saya Rizky Lazio Armeda. Biasa kawan-kawan di Pontianak itu manggilnya Lazio. Yo, paling sering sih Lazio lah sering. Oh, jadi itu namanya asli beneran ya, KTP kakak. Ya, KTP kakak asli. Oh, KTP kakak asli. Mau tunjuk aja? Hah? Boleh tunjuk aja. Asli Bang. KTP-nya asli. Orangnya yang asli Bang. Emang ininya ada keluarga yang suka Lazio? Ada Bapak. Oh, bapak Bapak sendiri yang suka suka Lazio. Lazio. Oh. Terus anaknya dipaksa ini Lazio, tapi suka beneran sekarang kan? Itu kebenaran lah. Suka beneran ya? Nah, lahir kan tuh pas Scudetto 99. Oh, 99. Ya, ya, Pas ya. Lazio juara. Ya. Oke. Itu sekarang kegiatan apa nih? Lazio lah ya, biar ini. Kalau kegiatan sekarang sih tadi sih ada itu kayak makan bareng lah, bukber buka bersama. Oh iya, yang tadi Agung udah cerita. Ya. Kerja atau kuliah? Oh, kerja Bang. Oh, kerja. Ini selama pandemi ini kerja? Kerja lah Bang. Buka usaha saya. Oh, usaha. Nah, jual masker. Ini ada ini. Gimana sih? Sekarang kalau nggak salah tadi udah ketua yang ke-7 ya. Nah, gimana sih ceritanya jadi ketua LI Pontianak yang paling muda? Kalau ada suka dukanya juga sih Bang. Jadi ketua nih kan. Lagi itu kan saya jadi ketua yang paling muda, itu kan yang lain kan kayak anggota-anggotanya juga itu lebih tua dari saya. Jadi kayak kita tuh nggak bisa semena-mena mentang-mentang jadi ketua, nih saya jadi ketua, jadi semua harus menurut kata saya gitu kan. Nah, itu salah satu tantangan tuh. Gimana tuh ininya? Kayak tentang apa nih Bang? Gimana Bang? Itu kan ini kan si Lazio paling muda nih di antara yang lain, kayak Agung ya udah ini ya kan, terus Om Irwan dan lain-lain. Itu kayak cara berkomunikasinya seperti apa tuh? Kayak ayo. Saya sih kalau kayak gitu sih lebih suka kayak sharing-sharingan gitu Bang, minta pendapat. Yang kan saya tuh paling suka tuh saya yang gerak, yang lain support gitu. Jadi saya kalau ada apa-apa, misalnya ada mau kegiatan ini, kegiatan itu, saya bertanya dulu sama yang senior, Bang boleh nggak ini Bang, gini. Kalau bilang boleh, kalau yang lain banyak yang setuju, banyak yang mau ikut, saya langsung jalankan gitu. Oh ya, berarti tetap dengan bertanya kepada yang senior ya. Nah, lebih hormat lah, ada orang lebih kepada senior. Udah berapa lama sih jadi ketua? Ketua setahun lah Bang. Udah setahun. Berarti dari sebelum pandemi ini ya. Nah, itu kegiatannya apa aja tuh biar bisa masih tetap eksis sampai sekarang? Kalau kayak itu sih kayak nobar, kopdar. Kalau misalnya ada yang masih banyak yang free itu kita lakuin fun futsal. Iya, sering ya fun futsal ya? Ya biarpun tidak terlalu sering sih, tapi ya kata orang tuh ada lah.
Oh, iya, 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 iya. Jadi kan Lazio udah jadi ketua yang ketujuh nih. Kalau dari pandangan Lazio sendiri, udah gabung di Pontianak, ngelihat Lazio Indonesia kayak gimana sih? Kalau lihat di Lazio Indonesia sih Bang ya, saya sih sangat suka lah dengan cara komunitasnya, tentang cara keanggotaannya, acaranya itu udah tertata rapi gitu Bang. Saya pun di LI Pontianak pun ingin menerapkan kayak si Lazio Indonesia. Biarpun tidak bisa sebagus Lazio Indonesia, saya pelan-pelan mau ikut kayak gitu. Belajar lah gitu. Iyalah, harus namanya manusia tidak henti untuk selalu belajar. Itu tuh Bang. Betul tuh Bang. Benar-benar. Karena tidak ada yang sempurna. Oke. Lazio sekarang berarti umurnya 99, baru 21 ya? Ya, baru 21. Berarti bisa dikategorikan dalam Lazio milenial. Wah, generasi baru. Generasi baru, tapi udah jadi ketua ya. Luar biasa. Pontianak berarti gabung sama LI Pontianak udah semenjak kapan tuh? Dari kalau gabung LI Pontianak itu dari SMP kelas 1. SMP kelas 1 tahun? Tahun sekitar 8 tahun 2012-an gitulah. Udah gabung LI Pontianak 2012. Ikut bapak SMP. Itu. SMP luar biasa. Pemain favoritnya sendiri siapa? Oh, tetap itulah Bang. Ya, legend kah atau itu asal masih aktif Bang? Siapa? Kalau yang legend sih dah. Yeah. Kalau untuk kan suka kalau benar-benar pertama lihat match Lazio tuh kapan, inget nggak? Ingat nobar pernah sekali sih nobar pertama lah kata orang. Itu lawan Fiorentina. Tahun 2000 berapa ya? 2010 lah. Pasti keramik sekali bapak. 2000. Oh, ikut bapak. Iya. 2010 ikut bapak itu pertama sekali nonton tuh. Ikut nobar ya 2010 ya. Itu kalau ini match yang memorable banget buat Lazio itu match yang mana? Yang itu, yang berkesan lah Bang ya? Ya. Oh. Kalau yang paling gitu tuh yang pas juara Copa 2013. Oh, yang itu semua pasti berkesan ya, menangnya sama Roma ya. Ada nobar nggak 2013 itu? Ada nobar. Itu ada nobar. Ada nobar. Ada nobar ya. Di Serdam. Ada nobar sama kawan-kawan Lazio Pontianak. Kalau ini Pontianak nobar ada base camp atau gimana? Ada Bang. Dia punya kayak kafenya itu sih punya Lazio Pontianak juga. Punya Bang Bowo. Oh, jadi nobar di situ ya? Ini kan nobar di situ. Nah, ini ada kita sekalian baca pertanyaan. Pak Ketua, pernah ikut kegiatan gathering wilayah atau nasional nggak? Oh, pernah Bang. Itu yang di Kalimantan, Banjarmasin. Yang di Banjarmasin. Itu kesannya gimana tuh? Itu pertama sekali Bang pergi jauh pakai jalur darat Bang. Oh ya, boleh diceritain tuh ceritanya. Selama perjalanan sampai di sana sampai pulang lagi.
Kalau itu sih banyak bang. Pertama kan itu kan saya pas masih sekolah SMA kelas 2. SMA kelas 2. Masih kelas 2 itu Nah. izin sekolah berangkat ke Banjarmasin itu. Perjalanannya kalau pergi itu 3 hari 2 malam bang. 3 hari 2 malam jalur darat ya? Jalur darat. Pertama 3. tuh pertama nginap di malam, perginya kan subuh sampai di Pangkalan pun malam. Besok paginya itu berangkat lagi langsung nginap ke Palangkaraya. Selesai sholat Jumat langsung berangkat lagi ke Banjarmasin. Bisa 3 hari 2 malam, satu mobil 9 orang tadi katanya ya. Iya bang. Luar biasa. Itu event pertama yang Lazio ikutin ya? Baru itulah pertama sekali event di luar Pontianak lah. Gathering acara luar Pontianak. Itu juga masih kelas 2 SMA ya? Gila. Itu kalau minta izin ke orang tua tuh gimana pas lagi berangkat itu? Enggak lah, ngomong Langsung biasa ya. diizinin. Langsung diizinin. Pak, mau berangkat nih. Udah ngumpulin dana kan, udah lama juga ngumpulinnya. Aku minta tambahan orang tua juga. Jadi bisa berangkat. Jadi dikasih juga nih berangkat gitu ya kan? Langsung izinin dan langsung dikasih itu. Luar biasa. Ya. Terakhir kali sebelum ini nih kan tadi ada kayak meeting ya bareng sama teman-teman Eli Pontianak. Terakhir ketemu sama teman-teman Pontianak kapan tuh? Udah lama bang, udah ketemu. Udah sih pas ini Baksos ke Panti Asuhan. Ada Baksos. Kapan tuh? Itu sekitar seminggu yang lalu lah. Seminggu yang lalu. Lah yang acara kan saya tanya-tanya ngobrol pengen ngadain Baksos kan, nanya-nanya ke kawan-kawan. Kawan-kawan pun abang-abang pun support kan. Oh ya udahlah. Minta sumbangan ke anggota-anggota lain disupport langsung. Yang sempat berangkat ke itu ke Panti Asuhan Al-Haq kalau dari Pontianak itu sekitar setengah jam sampai satu jaman lah. Setengah jam sampai 1 jaman. Berarti kegiatan selama pandemi dan bulan Ramadan ini tadi ada baksos, terus tadi juga baru selesai ini ya bukber ya. Ya. Kalau dari teman-teman Pontianak sendiri, profesinya tuh ada apa aja tuh? Sama Rizky sendiri. Campuran sih bang. Ada yang jadi enggak bang ya? Kayaknya pakai itu deh, pakai headset deh. Feedback ya. Mungkin. Nah, dengar sih. Enggak. Udah. Jangan ada yang feedback. Ya, udah. Oke. Gimana tuh? Jadi tadi teman-teman Pontianak tuh profesinya apa aja? Kalau profesi sih campuran sih bang. Ada yang jadi karyawan, ada yang buka usaha juga. Ada jadi polisi. Oh ada polisi ya? Ada. Bang Satria Denny namanya. Terus untuk member aktifnya Pontianak ada berapa sekarang? Kalau yang aktif kan kemarin pas ada kita buat member itu yang terdata itu sekitar 57-an bang. Wah banyak juga ya 57. Kan sekalbar berarti bang, sekalbar. Kalbar. Tapi iya. Lazio Pontianak kita data ke Lazio Pontianak aja.
Itu jarak yang paling jauh ada seberapa jauh tuh? Kalau jarak sih ada yang dari Semitau, Nah, Putih itu Sibau. dari Pontianak seberapa jauh? 1 harian bang, 1 hari. 1 harian, 18 jam kayak gitulah. 18 jam. Ya, ya, ya. Itu tapi pernah ketemu atau gimana? Pernah. Sering ketemu sih kalau misalnya kayak dia ada kerjaan di Pontianak, ngumpul di kopdar. Kan anak-anak Pontianak, anak-anak Pontianak kan sering kopdar juga. Nah, iya, iya, iya. Itu yang dari mana tadi? Semitau. Sui apa? Semitau. Oh, Semitau. Putih Sibau. Tapi masih Kalbar ya? Iya, dekat Malaysia itulah. Wadaw. 18 jam tuh. Selain itu ada lagi yang lumayan jauh. Ada sih bang, di Ketapang juga ada Ketapang. Kalau ke Tapang berapa lama tuh? 12 jam bang, 12 jaman. Kalau jalan 12 darat. jam. Jalur darat. Kalau mau ke Pontianak cuman jalur darat atau ada yang lain? Ada sih bang, ada sekarang sih kalau enak sih udah ada pesawatnya juga sekarang. Ah, Tapi jarang dia kalau itu. kalau nggak salah yang harus nyebrang itu ya. Kalau ke mana tadi? Ke Tapang. Ke Tapang ya? Lihat jembatan Tayan dah, yang jembatan yang besar, yang panjang. Itu ada lumayan banyak. Ada berapa yang terdaftar di Ketapang itu di Pontianak? 5 orang kan lah bang, 5 orang. 5 orang dari Ketapang. Itu pun dia pun sering juga datang main-main ke Pontianak, ada kerjaan. Jadi emang jarak di Kalimantan itu letak geografisnya jauh-jauh ya. Oh, jauh-jauh bang. Parah Dia ya. sekali Kalbar aja udah jauh-jauh dah, apalagi ke luar daerah kayak Kalsel, Kalteng. Ya, 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 ya. Jadi pas Gathering Borneo 2016 itu benar-benar berkesan ya. 3 hari 2 malam perjalanan. Itu satu Pergi kali aja. jalan kan ya? Pergi aja kan? Pergi aja. Kalau pas pulangnya itu langsung jalan terus itu 27 jam. Pulangnya Pas- itu nggak kan berhenti-berhenti. Berhentinya cuma sekitar 4 kali. Berhenti istirahat aja gitu. Oh, ya, ya, ya. Berarti kemarin gathering, kalau nggak salah gathering Borneo-nya itu dari Jumat sampai Minggu ya. Berarti selama perjalanan itu kurang lebih seminggu. Kurang lebih seminggu, lebih 9 harian bang. 9 hari. 9 harian. Soalnya kan perginya itu kita nyampai di di Banjarmasin itu malam, Jumat malam. Dari Selasa, Rabu, Kamis tuh udah siap-siap dah, udah perangkat. Set untuk itu ya. Benar-benar. Nah, ini kita udah mau ini nih. Harapan Rizky untuk Lazio Pontianak yang sekarang dan ke depan. Kalau harapan sih untuk sekarang ke depan sih semoga kita di Lazio Pontianak itu tetap kayak ada kata sandinya itu kayak kekeluargaan. Semoga ke depannya itu kekeluargaannya itu makin akrab, makin solid, dan makin besar lah Lazio di Pontianak ini bang, khususnya di Pontianak dan sekitarnya. Kalau untuk saran teman-teman buat bencana pandemi ini apa nih? Saran untuk pandemi ini bang ya? Ya. Kalau di sekarang sih jaga kesehatan, jaga jarak. Yang pasti itu harus jaga pakai masker lah kalau kita keluar kemana-mana. Ya, ya.
Terus harapan LI Pontianak untuk Lazio Kalimantan. Kalau harapan ke Lazio Kalimantan itu berharap semoga di kedepannya kita bisa meluangkan waktu sama-sama, berkumpul di satu meja, bercanda, kita semakin solid. Karena di tujuan di Lazio, kita masuk Lazio itu kan karena kita cinta Lazio. Seperti semboyan tuh karena Lazio kita bersaudara. Oh, itu semboyan Pontianak ya? Ya, ya. Semoga kita tuh makin akrab, bisa ada waktu sama-sama, nobar bareng. Kalau impian Rizky sebagai Laziale terbesar apa tuh? Kalau impian terbesar sih bisa away ke Olimpico bang, nonton di DDC. Yeah. Roma itu impiannya sekali bang. Bisa away ke sana. Nah, kita udah mau di ujung ini nih. Harapan LI Pontianak untuk Lazio Indonesia sendiri itu seperti apa sih ke depannya? Untuk kedepannya semoga kita makin sukses, diberi kesehatan dan diberi rezeki lancar, kita bisa kayak selesai pandemi kita bisa berkumpul lagi, kayak ada acara-acara. Semoga juga pandemi ini cepat selesai lah, biar kita bisa berkumpul lagi. Amin. Ya. Kita nggak tahu juga pandemi ini selesainya kapan. Kita cuma bisa berharap ya, semoga ini cepat selesai semua ya. Jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi, kita bisa ya kegiatan-kegiatan kita kembali normal lah. Ya, itulah. Pengen juga kan berangkat ke luar Jawa, luar Kalimantan. Iya, ada beberapa kegiatan kita yang ya tertunda lah karena pandemi ini. Semoga cepat kelar. Amin. Oke, udah sejam lebih nih dan ya lumayan banyak juga yang udah kita sharing-sharing mengenai Pontianak itu gimana letak geografisnya, mulai dari sejarah tadi juga udah sama Agung. Oke, kalau gitu terima kasih Lazio buat waktunya, Pontianak, Agung, teman-teman yang udah nonton. Oke, kalau gitu kita pamit sampai ketemu di ngorek selanjutnya. Siap. Bang, dapat salam dari kawan-kawan LI Pontianak kayak nih. Oh, salam balik. Assalamualaikum ya Allah. Hah? Aduh, jangan di encet aja udah. Ya udah, kita ini ya. Siap. Selamat malam, terima kasih. Sama-sama bang, buat salam juga buat Lazio Indonesia bang ya. Ya.